perkenalkan, saya Giri Beni Kusuma. Di sini saya akan mewawancarai atasan saya langsung, yaitu Kabiro Umum, sesuai dengan tugas dari Pak Dekan selaku pemangku dosen digital talent management. Let's go, kita ke Bu Biru. Sekarang saya sudah sampai di ruangan Kepala Biro. Sebelum kita mulai proses wawancara, mari kita perkenalan dulu, karena seperti Bapak mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sekian. Ya, sepertinya kita sudah sampai di ruang Kepala Biro. Bu Biro, selamat siang Bu Biro. Mohon maaf mengganggu waktunya. Seperti ini Bu Biro, karena saya ada tugas dari kuliah untuk mewawancarai atasan secara langsung. Jadi di sini atasan saya kan Kepala Biro Umum. Sebelum kita mulai wawancaranya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Oh iya. Oke, saya Kepala Biro Umum di sini, yang atasan langsung seluruh pegawai. Sebenarnya itu nama saya Pertami Susilawati. Kebetulan Beni ini sekarang melanjutkan studi untuk penyelesaian daripada kuliahnya. Silahkan mau menanyakan apa, Beni, silahkan. Begitu, seperti yang saya ditugaskan dari dosen saya, di sini saya memfokuskan tentang talent management. Kalau boleh tahu, talent management itu sendiri bagaimana menurut Bu Biro? Ini Beni ya. Kalau talent management yang setahu saya ketahui ya, baik dari buku dan sebagainya, itu talent management itu adalah manajemen bakat. Manajemen bakat itu melalui daripada 3 proses. Yang pertama adalah karyawan. Kita mencari karyawan itu, mendidik, mengembangkan bakat karyawan tersebut pada saat karyawan itu memulai masuk di perusahaan itu sendiri. Yang kedua, karyawan itu yang sudah menjadi karyawan kita itu kita kembangkan, kita motivasi dia supaya bakatnya itu semakin bagus. Itu yang kedua, sehingga dia mau dan memotivasi dirinya untuk ikut andil di dalam perusahaan itu. Yang ketiga, kita berusaha di dalam perusahaan itu ada prosesnya, yaitu berusaha mencari pegawai yang mempunyai bakat-bakat yang sangat bagus, kompetensi, apapun itu yang dia miliki, itu supaya bisa bergabung dengan perusahaan kita. Jadi pada intinya 3 proses itu dari awal kita berusaha mencari orang yang punya bakat, yang bisa kita rekrut, kemudian berdasarkan kemampuan yang dia miliki. Yang kedua, kita sejenis memeliharalah dia dengan mengembangkan bakat-bakatnya itu di dalam perusahaan. Yang ketiga itu adalah berusaha mencari juga tenaga yang baru yang bisa juga ikut bergabung dengan perusahaan. Itu yang pertama. Bagus, menarik jawabannya Bu Biro. Nah, saya menyambung Bu Biro dari jawaban yang Bu Biro bilang tadi atau sampaikan tadi. Nah, mengapa talent management itu sangat dibutuhkan atau penting dibutuhkan dalam institusi sekarang? Iya, otomatis sangat perlu sekali, karena kita melihat sekarang di era global ini kan banyak pesaing di dalam suatu perusahaan. Kita ambil contoh aja di organisasinya ini adalah kanan kiri kita banyak tumbuh universitas baru ya kan. Nah, kalau kita tidak dari awal pada saat perekrutan itu kita mencari orang-orang yang punya kompetensi, yang nantinya yang akan ikut bergabung dengan kita untuk meningkatkan daripada kinerja daripada suatu perusahaan atau institusi itu, kita nanti tidak akan bisa bersaing dengan mereka. Jadi dari awal, dari mulai perekrutan, kemudian kita mengajak mereka, kemudian kita kembangkan juga bakat mereka, kita gabung di dalamnya, kemudian kita motivasi, kinerjanya kan semakin bagus. Kemudian kita tambahkan juga orang-orang baru yang bisa memberikan andil yang bagus juga kepada kita. Nah, dari situlah akan terbentuk kinerja yang bagus di antara SDM tersebut. Nah, sehingga menimbulkan bahwa memberikan dampak yang positif kepada perusahaan atau ke organisasi kita. Iya, benar Bu Biro, bagus jawabannya. Nah, menyambung jawaban Bu Biro yang kedua tadi, kan pasti ada cara mengelola kunci keberhasilan untuk penerapan manajemen talent itu. Mungkin Bu Biro bisa menyampaikan ada beberapa mungkin caranya. Yang pertama, tentu saja kita harus orientasi kepada tujuan dulu. Apa tujuan daripada perusahaan itu sendiri. Kemudian kita pilih orang yang sangat tepat
dengan untuk yang harus diposisikan di sana, hiring orang lah itu. Kemudian kita merekrut orang, onboarding pada saat karyawan itu datang, kemudian mengoptimalkan melalui cara pelatihan, kemudian pengembangan, kemudian memberikan penilaian kepada mereka karyawan itu. Kemudian kita berikan mereka, pertahankan mereka yang terbaik. Kita wajar mempertahankan yang terbaik. Kemudian kita juga harus membuat perencanaan untuk kesuksesan tersebut. Oke, Bu Biro. Sudah Bu Biro panjang lebar tadi menjelaskan ke Beni bagaimana manajemen talenta itu. Menurut Beni menarik sekali jawaban Bu Biro. Satu sisi Ibu Biro sebagai Biro Umum juga atasannya Beni, bagaimana Beni mampu untuk mungkin meningkatkan talent yang ada yang dari dirinya Beni sendiri. Nah kemudian Beni juga ingin bertanya, Bu Biro, ini kan institusi yang besar. Nah lantas bagaimana cara institusi untuk mengelola SDM-nya itu sendiri, Bu Biro? Itu sebenarnya kalau namanya SDM itu adalah bagaimana diri kita itu memanage orang-orang yang kita ajak itu supaya dia bisa mau mengikuti arahan petunjuk dari kita. Itu salah satu trik kita mengelola SDM supaya SDM itu mau betah, mau bekerja, mengikuti arahan kita sehingga tujuan dari perusahaan itu tercapai. Kita itu di UNUD dalam pengelolaan SDM itu kita memang berpatokan selalu dengan peraturan dari kementerian, itu aturan-aturan mengenai pegawai negeri sipil. Tetapi di satu sisi kita yang ada di dalam suatu organisasi tidak hanya terpaku dengan itu. Sekarang bagaimana kita caranya adalah dengan cara pertama, pegawai yang memang dari awal kita sudah melihat pegawai itu punya kemampuan, punya kompetensi. Kita berikan sesuatu yang misalkan, ambil contoh, Beni misalnya. Ya, Ibu melihat Beni ini punya peluang, punya motivasi yang bagus. Ya Ibu dari awal tuntun yang bersangkutan. Kita berikan motivasi bekerja, jangan sampai di sekitar itu ada hal-hal yang tidak baik masuk ke dalam Beni gitu. Jadi kita tuntut, kelola dia dengan baik, orang tersebut berikan dia penghargaan di saat tertentu, minimal penghargaan berupa ucapan terima kasih. Kalau dia salah kita kasih cara begini loh salahnya. Itu cara mengelola sehingga pegawai itu merasa nyaman. Nah seseorang yang sudah merasa nyaman di tempat tersebut, merasa diayomi oleh pimpinan, otomatis akan timbul pengembangan dirinya. Itu mungkin salah satu sebab pengelola SDM. Seperti yang Bu Biro katakan tadi, membuat nyaman di lingkungan dulu sehingga dia betah nyaman, artinya secara langsung dia pasti menikmati pekerjaannya dan dia pasti akan mengimprove dirinya untuk institusi yang itu Bu Biro ya. Seperti itu ya. Dari Bu Biro. Nah kemudian Bu Biro, kalau menurut Bu Biro, apa yang dilakukan atau diberikan oleh institusi dalam rangka mengembangkan bakat atau keahlian dari staf yang ada di institusi? Melanjutkan pertanyaan. Kalau saya itu sih sebenarnya baku ya, karena seseorang itu tidak hanya berdasarkan dari tamatan kuliahnya saja, tapi orang tersebut itu pasti akan di saat dia mulai bekerja atau pada saat setelah dia bekerja dengan lingkungannya ada hal-hal baru yang dia dapatkan. Kemudian peraturan juga ada hal-hal mengenai daripada pekerjaannya itu akan ada. Jadi perlu penambahan ilmu dan sebagainya. Jadi kita pasti akan memberikan sesuatu dengan cara itu memberikan pelatihan. Kemudian kalau memang yang bersangkutan punya niat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, kita berikan motivasi, kita dorong juga. Karena minimal dengan kita memberikan seperti itu, mereka itu kan menambah wawasan, menambah ilmu. Dengan pengembangan seperti itu dia akan berubah orientasinya dia. Itu mungkin. Berarti secara tidak langsung di satu sisi institusi mendukung apa yang stafnya ini. Karena itu akan berimbas dia, semakin dia bagus pemikirannya, maka institusi akan mendapatkan dampak kepada dari mereka itu pemikiran yang saling menguntungkan. Oke, Bu Biro, melanjutkan gini ya Beni yang tadi, kalau boleh tahu bagaimana sih cara institusi dalam membentuk pemikiran atau bakat dari masing-masing staf sehingga dapat menjadi satu dalam mengembangkan institusi ini? Itu pertanyaan agak susah juga. Begini,
begini, setiap orang punya bakat beda-beda, setiap orang punya keahlian beda-beda, punya kemampuan beda-beda, tergantung di mana lingkungan yang pertama dia dibentuk. Pada saat dia masuk, kita berusaha sebagai atasan langsung, berusaha menilai, melihat, pasti ada sisi baik dan positif dari tiap-tiap orang tersebut. Nah, jika dia punya kelebihan, kita ajak dia bergabung. Jika dia yang lain tidak punya kelebihan, kita berusaha dia menjadi dalam satu tim, sehingga yang punya lebih bisa memberikan dampak kepada yang kurang, sehingga yang kurang bisa belajar kepada yang lebih. Nah, untuk menjawab bahwa pemikiran dari masing-masing dan bakat itu, inilah yang kita satukan. Nah, jika mereka sudah bersatu dalam satu tim, maka dengan penyatuan tim tersebut hasilnya akan lebih bagus dibanding mereka sendiri-sendiri. Kita bentuk mereka dari awal dengan melihat kemampuan mereka masing-masing. Iya, seperti itu. Berarti secara tidak langsung ada staf yang mempunyai kelebihan dan tidak mempunyai kelebihan. Yang staf mempunyai kelebihan ini membimbing ya Bu Biro? Bukan membimbing, karena staf kan nggak bisa membimbing temennya, tapi atasan yang bisa melihat, kemudian atasan itu berusaha memberikan pekerjaan misalkan kepada staf yang memang mempunyai kelebihan, di situ ada kelebihan, kemudian yang tidak ini kita satukan pimpinan yang berusaha menyatukan karena ini teamwork. Nah, kalau dia teamworknya yang ini kita lepaskan, yang tidak bisa kita lepaskan, nanti ego daripada yang punya lebih itu justru memberikan dampak yang tidak baik. Jadi kita yang punya kelebihan itu akan berusaha, oh ternyata di lingkungan kami ini ada loh yang tidak bisa, kami akan berusaha saling mengisi gitu. Ya, bagus sekali jawabannya Bu Biro, menarik. Kalau boleh lanjut Beni, seperti yang kita ketahui kalau di institusi itu kan ada bagian dari yang namanya Kaba, Kasubag, yang ingin Beni tanyakan, apa sih yang menjadi dasar pertimbangan institusi dalam memilih dan menempatkan staf pada posisi yang penting ini, Bu Biro? Begini, kalau untuk posisi jenjang karir, jenjang karir itu memang ada ketentuan, nah misalnya pangkat dan sebagainya. Terlepas daripada pangkat dan aturan yang baku, seorang pimpinan yang baik itu bisa melihat dari kinerja stafnya. Jika tapi tidak hanya kinerja saja, tapi attitude-nya juga harus kita lihat. Iya, karena kalau orang itu hanya kinerjanya saja yang bagus, dia memang pintar bekerja, menghasilkan sesuatu, tapi kalau attitude-nya tidak bagus, bagi saya seorang pimpinan juga tidak memberikan rekomendasi. Jadi perilakunya, karena akan memberikan egonya dia semakin tinggi. Kalau dia saya harus kerja tanpa melihat kanan kiri lagi gitu, seperti doaku loh gitu, jangan seperti itu. Jadi saya kalau tiang selaku pimpinan tidak sampai ke itu, tapi tetap melihat attitude juga gitu. Jadi harus ada, kalau orang bilang kayak sekarang soft skill dan hard skill, seperti itu harus bergabung. Berarti harus seimbang, jangan hanya menikah ego. Kemudian di dalam pemilihan itu penempatan pun harus kita sesuaikan dia. Ya, sedikit berarti Beni mulai paham. Oke, Bu Biro, boleh lanjut. Kalau lagi yang melanjuti pertanyaan tadi, kalau Beni bekerja di institusi ini di Universitas Belayana, kalau boleh tahu apa yang Bu Biro yang menjadi dasar penilaian dari hasil kerja staf di institusi ini dikatakan baik atau buruk berdasarkan keputusan siapa yang Bu Biro? Sekarang kita kan sudah punya aturan yang mana tiap bulan kita harus sudah buat SKP. Nah, di dalam SKP itu kan ada penilaian. Penilaian itu tidak hanya ditentukan oleh atasan langsung, tetapi oleh rekan juga di sampingnya. Nah, rekan kerjanya itu di sanalah nanti kita akan lihat hasil pengukuran kinerja kita sejauh mana. Itu memang formal, tetapi attitude-nya juga sudah ada di sana, kan penilaiannya juga sudah ada. Jadi rekan kerja kita bisa menilai apakah teman kita memang ini orangnya baik dan tidak, kinerjanya bagus atau tidak. Pimpinan pun dari sanalah sumbernya. Jadi di SKP itu sudah lengkap semuanya. Berarti secara tidak langsung di SKP itu dari rekan kerja ke atasan juga Bu Biro ya, berarti semuanya Bu Biro ya, semua satu-satu. Ya, mungkin sudah banyak Beni bertanya ke Bu Biro, sedikit lagi Bu Biro, sudah banyak juga dapat Beni materi yang dari Bu Biro tentang talent manajemen yang tadi. Nah, di sini kan kita sudah membicarakan tentang talent, kompetensi dan sebagainya. Kalau boleh tahu,
reward apa yang biasanya diberikan oleh institusi kepada staf yang berdedikasi ya Bu Biro? Kalau reward kita seorang PNS itu standarnya. Kalau berupa uang tidak ada. Ya, jadi rewardnya adalah kita memberikan sesuatu penghargaan di jenjang karir. Jenjang karir. Ya, kalau orang tersebut memang dedikasinya bagus, kemudian komitmen kepada perusahaannya bagus, hasil kinerjanya bagus, attitude-nya bagus, otomatis akan dilirik oleh pimpinan. Pasti akan jenjang karirnya bagus. Jadi kayak Benny dari sekarang belajar yang baik, bekerja yang bagus, attitude yang bagus, semua itu ada jalannya, pasti pimpinan melihat. Meskipun tidak secara langsung, tetapi kita bisa melihat kok pimpinan. Nah, di satu sisi kan ada reward. Kalau kita berbicara reward, pasti juga ada punishment-nya Bu Biro. Biasanya punishment apa yang diberikan Bu Biro jika suatu di institusi, jika suatu staf melakukan kesalahan atau ini? Kalau kesalahan itu tidak fatal, itu kan ada aturannya yang dilakukan oleh peraturan manajemen pegawai negeri. Nah, tetapi kalau tidak fatal sih hanya sekedar ini kita bimbing dulu, kita kasih teguran. Itu ada bentuknya SP peringatan pertama atau kan informan dulu dari awal kita tegur lisan sekian kali. Kalau itu nggak mempan baru sekian, baru ada teguran tertulis, surat peringatan tertulis, seperti itu. Nanti terakhir karena aturan manajemen pegawai negeri sipil kalau sudah mentok sama sekali tidak bisa dengan SP sampai kedua, ketiga kita baru bersurat ke kementerian seperti itu. Berarti setelah bersurat di kementerian itu berarti bisa diberhentikan ya Bu? Semestinya, tetapi tergantung nanti keputusan di sana. Keputusan di sana ya. Tergantung keputusan kementerian. Tetapi itu untuk PNS ya. Tetapi kalau untuk kontrak itu kan bisa ditentukan di internal di institusi itu langsung. Jadi kita sendirilah yang akan menentukan itu dengan surat keputusan rektor. Apabila yang bersangkutan tersebut melakukan sesuatu yang bisa mencemarkan institusinya dia sendiri, itu kan ada peringatan sekian kali sama aturan peringatan. Cuman terakhir orang tersebut masih layak dibekerjakan di sana atau tidak, itu adalah rektor yang menentukan. Ya, kalau kontraknya ya. Baiklah, mungkin sudah beberapa menit juga Benny mewawancari Bu Biro, sudah banyak dari materi yang Benny kasih Bu Biro sudah menjelaskan panjang lebar, sudah bagus gininya, jawabannya sudah bagus, sudah keren menurut Benny. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya, IGD Benny Wirakusuma, dengan Kepala Biro Umum sesuai dengan atasan saya, yaitu Ibu Biro Partami. Ya, pokoknya begini Benny ya, ini semua ini tergantung dari Benny. Pokoknya Benny bekerja yang baik, kemudian berusaha yang bagus dengan mengikuti kuliah ini. Astungkaro itu bagus hasilnya. Ya, ini adalah untuk karir Benny ke depan. Umur Benny masih muda, perjalanan masih jauh, jadi motivasilah diri sendiri. Ya, itu semua yang Astungkaro. Baik, setelah saya melakukan sesi wawancara dengan atasan saya atau selaku Kabiro Umum di institusi saya. Nah, di sini saya melihat dari konseptual framework yang ada talent management kelima ini sangat saling keterkaitan, karena bagaimanapun juga untuk kita mengembangkan SDM kita harus melihat atau mengetahui talenta-talenta yang ada di dalam diri masing-masing karyawan atau staf. Di satu sisi untuk mengetahui talenta itu, kita juga butuh pengembangan atau development yang digunakan untuk mengimprove dari staf atau karyawan yang ada di institusi. Mungkin itu aja yang bisa saya paparkan di akhir materi saya. Saya IGD Benny Wirakusuma. Saya sudah melaksanakan atau menyelesaikan tugas dari Pak Agus Ganisa dengan mata kuliah Digital Talent Management. Akhir kata, saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi.